mendatangkan apa? Kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan ya. Ayat 18, saudara baca. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Ayat 21, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi barang siapa jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Terus, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kita menguji itu, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Ayat 33. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Ya, hari ini saya berbicara tentang perjamuan kudus yang mendatangkan berkat. Berarti perjamuan kudus bisa juga tidak mendatangkan berkat waktu kita ikuti. Tadi kan kita sudah baca kan? Itu justru sebaliknya yang akan terjadi. Nah, saya mau katakan segini dalam pendahuluan, perjamuan kudus itu adalah ajaran Tuhan Yesus sendiri yang harus dilakukan setiap saat, karena ini menggambarkan kematian Yesus di atas kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa. Jadi saudara lihat, perjamuan kudus ini adalah ajaran yang Tuhan Yesus sendiri lakukan, yang dia ajarkan, bahkan dia mempraktekkan kepada siapa? Bersama dengan murid-muridnya. Coba saudara lihat dalam 1 Petrus ayat pasal 2 ayat 22 sampai 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 22 sampai 25 saya akan baca. Perhatikan. Ayat 22 sampai 25. Lebih cepat gua baca Alkitab akhir. 1 Petrus, sudah? 22. Tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Terus ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada dia. Dia siapa itu? Kepada Bapa. Ia menghakimi dengan adil. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terus, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara
jiwamu. Jadi jelas di sini saudara lihat perjamuan kudus itu adalah ajaran Tuhan Yesus ya kan. Bahkan dia melakukan itu sendiri, selalu dia lakukan bersama dengan murid-muridnya. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa dia adalah penebus manusia dari dosa itu. Amin. Itulah sebabnya perjamuan kudus itu akhirnya masuk di dalam yang namanya doktrin gereja. Di dalam gereja beraliran Protestan, nah kita ini termasuk Protestan itu ada dua doktrin yang harus dilakukan. Yang pertama apa? Perjamuan kudus, dan yang kedua baptisan. Itu harus dijalankan, harus apa? Dilakukan. Jadi saudara lihat perjamuan kudus penting enggak? Alkitab bilang perbuatlah ini setiap kali. Berarti itu berulang-ulang enggak? Ya. Jadi kita boleh enggak 1 bulan bikin sekian kali? Boleh. Untuk apa? Mengingat kebaikan Tuhan yang mati di salib. Tadi Petrus bilang kan, dengan darahnya tertumpah kita disucikan, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Amin. Nah sekarang pertanyaan kita akan masuk dalam pembahasan kita. Sikap hati seperti apa saat menyambut perjamuan kudus? Ternyata saudara menyambut perjamuan kudus kita harus uji, tadi Alkitab bilang. Hati kita, hidup kita, supaya kita minum anggur dan makan roti ini. Perjamuan kudus yang kita kerjakan itu membawa berkat bagi kita. Berarti kalau hidup kita tidak sesuai, sikap hati kita salah, bukan menjadi kita membawa berkat, tapi itu mengandung sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Amin. Nah sekarang kita lihat, kalau gitu sikap hati seperti apa saat menyambut perjamuan kudus. Yang pertama saya pelajari, sikap hati yang sudah diubahkan menjadi benar di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama hati kita untuk ikut perjamuan kudus, untuk menyambut perjamuan kudus, kita harus memiliki sikap hati yang sudah diubahkan menjadi benar di hadapan Tuhan. Makanya Petrus tadi bilang kan, dia yang tidak berdosa telah dijadikan berdosa karena kita, dia disalibkan karena kita. Dan akhirnya oleh darahnya itu kita disucikan, dan oleh bilur-bilurnya apa? Kita disembuhkan. Jadi sikap hati yang pertama adalah sikap hati yang pertama, yaitu sikap hati yang sudah diubahkan menjadi benar di hadapan Tuhan. Itu yang saudara, hari ini sebentar sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya berikan saudara kesempatan 1-2 menit. Supaya saudara berdoa. Kalau ada hal yang tidak layak berkenan, itu Tuhan ubahkan. Supaya layak di hadapan Tuhan. Sehingga waktu kita mengikuti perjamuan kudus ini, perjamuan kudus itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Banyak orang gak ngerti ini, orang pikir perjamuan itu hanya sekedar liturgi daripada satu kegiatan agama, khususnya kekristenan, khususnya gereja. Hidup bagaimanapun terserah, yang perlu gua ikut perjamuan kudus. Itu gak jadi berkat saudara. Tadi dibilang bahkan nanti ada yang sakit, ada yang mati kan, ngeri-ngeri sedap juga tadi kalau sudah baca di ayat-ayat terakhir tadi kan. Bukan menjadi berkat, justru menjadi kutuk saya mau katakan. Kalau kita salah memahami dan kita salah menggunakan atau mengikuti perjamuan kudus. Ya ini suka tidak suka harus itu. Saudara, jadi yang pertama, sikap hati yang sudah diubahkan menjadi benar di hadapan Tuhan. Amin. Karena perjamuan kudus itu gambaran Yesus yang mati di kayu salib. Untuk ngapain? Menyucikan setiap kita yang berdosa. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang harus mati siapa sebenarnya? Karena dosa pelanggaran Adam dan Hawa terus turun. Yang harus mati sebenarnya siapa yang menanggung kematian kekal? Kita semua. Tapi Yesus ambil alih. Dengan cara dia menggantikan kita di atas kayu salib. Supaya kita yang harus mati dibebaskan di dalam dia. Makanya sikap hati kita harus apa? Harus hidup dengan sikap hati apa? Yang diubahkan. Jadi benar-benar pertobatan itu terjadi supaya waktu kita mengikuti perjamuan kudus, kita mengikuti dengan hati yang sudah berubah, dengan hidup yang sudah bertobat, supaya perjamuan kudus menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang pertama saudara ya. Ini yang pertama saudara, sikap hati yang diubahkan ya. Jadi kita harus memiliki sikap hati yang itu. Yang kedua, sikap hati seperti apa saudara? Waktu kita mengikuti perjamuan kudus ini, atau kita menyambut perjamuan kudus harus dengan sikap hati seperti apa? Yang kedua saya pelajari Alkitab di sini, yaitu
sikap hati yang tidak hidup, ya, sikap hati yang tidak hidup dengan roh perpecahan. Nah, ini. Jadi yang kedua, waktu mengambil perjamuan kudus, kita harus tahu pasti kita hidup dengan sikap hati yang tidak hidup dengan apa? Roh apa? Roh perpecahan atau roh pemecah gitu loh. Nah pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kita harus miliki bukan roh perpecahan. Kenapa? Karena perjamuan kudus itu berbicara tentang persekutuan antara kita dengan Tuhan dan antara kita dengan sesama. Saya ulangi, perjamuan kudus ini mengingatkan kita berbicara tentang dipulihkannya hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Makanya ayat 18 saudara perhatikan di situ. Di ayat yang ke-18 kita kembali lagi. Yang ayat yang ke-18. Kita lihat ayat 18. Nah kalau saudara nanti saudara bandingkan dengan, oke kita lihat dulu ayat 17, ayat 27 sampai ayat 31 ya. Ini masih menyangkut sebelum saya bahas pasal yang kedua, saya lupa ayat ini. Bandingkan dulu ayat 17, saya akan baca di sini. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan apa? Tetapi mendatangkan apa? Keburukan. Ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap apa? Tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan apa? Hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang apa? Meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Nah, jadi ini masuk poin yang pertama tadi, ya kan? Jadi sikap hati yang sudah diubahkan supaya itu menjadi berkat waktu kita mengikuti apa? Perjamuan kudus. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua, sikap hati seperti apa waktu menyambut perjamuan kudus? Sikap hati yang tidak hidup dengan roh perpecahan. Kenapa saudara? Karena perjamuan kudus itu berbicara persekutuan antara kita dengan Tuhan dan antara kita dengan sesama. Coba perhatikan ayat yang ke-18. Ayat ke-18. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, kata Rasul Paulus ini, ada apa? Perpecahan di antara kamu dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Lihat, Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, saudara lihat, aku mendengar waktu kamu berkumpul ada roh apa? Perpecahan di antara kamu. Jadi saudara pastikan kita waktu mengambil perjamuan kudus sikap hati kita pastikan sikap hati yang tidak ada roh perpecahan. Ini saudara dengar baik. Waktu ini anak itu tidak mendatangkan berkat bagi kita. Jadi pastikan hati kita bersih. Kenapa saudara? Salib itu menggambarkan dipulihkannya hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Makanya bentuknya begini kan. Saya pernah jelaskan ini disebut hukum salib. Pemulihan kita dengan Allah dan dengan kita dengan sesama. Dia tidak dipaku begini, tapi dipaku dengan tangan kedua begini. Dia menjadi pengantara kita dengan Allah yang sudah putus hubungan karena dosa. Di dalam Yesus dipulihkan. Sesudah itu dampak dari itu kita dipulihkan dengan sesama. Makanya di sini kita harus pastikan kita hidup dengan roh yang benar, bukan ada apa? Dengan roh perpecahan. Nah banyak orang Kristen ini tanpa dia sadari maupun dia sadari, dia ada dalam gereja tapi dia membawa roh ini. Dia buat perpecahan, atau sedang ada kasus dia bukan membuat supaya menjadi baik, justru apa? Ngompor-komporin, benar nggak? Benar nggak? Banyak di gereja terjadi perpecahan hanya ini. Karena orang-orang yang membawa peristiwa ini, harusnya kan kalau kita lihat kita nasihati.
Ini malah dikomporin, dikipas-kipas saudara. Akhirnya gereja menjadi apa? Menjadi pecah. Nah saya mau katakan saudara hari ini, sikap hati kita harus menjadi apa? Orang memulihkan hidup orang lain. Tuhan datang memulihkan kita supaya hidup kita bisa memulihkan orang lain. Amin. Itu yang namanya hukum salib saudara. Yesus lakukan itu sebabnya dia bilang perbuatlah ini setiap kali kamu melakukan menjadi peringatan akan aku. Supaya apa? Sikap hati Tuhan memulihkan hidupan kita. Kita dengan Bapa di surga dipulihkan. Kita dengan sesama makanya dia mati dengan cara disalib bukan digantung atau ditembak. Karena arti salib itu pemulihan hubungan dengan Tuhan, dengan Allah Bapa di surga, dan dengan sesama. Jadi pastikan saudara hati kita adalah hati-hati yang sebagai apa? Seperti apa saudara? Hati yang tidak memiliki roh perpecahan. Amin? Siapa yang suka bikin pecah? Ya kan kadang-kadang orang seneng banget gitu loh, kompor-komporin orang lain, ngapain saudara ya kan? Bener, ada orang-orang seperti itu dan itu masuk saya lihat di gereja sampai terjadi perpecahan yang luar biasa. Ada sebuah gereja saudara tahu enggak? Itu gereja itu tadinya cukup baik, cukup besar. Ada orang yang provokator pecah, sekali pecah menjadi satu bagian dulu. Baru yang roh-roh pemecahan ini ngumpul kan? Kan biasa kalau sama itu kan pasti ngumpul kan? Nah mereka buat satu gereja. Saya nggak usah sebut gerejanya. Saya pernah pelayanan di dua gereja itu. Gereja yang induknya yang semakin maju tapi perpecahannya semakin merosot. Ya, waktu kita masuk situ kita rasa atmosfernya itu beda. Nah kelompok nih ada berapa orang kelompok nih yang memisahkan diri pecah. Dari situ saudara tahu 4 pecahan langsung terjadi. Tadi kan cuma 1. Sekarang yang 1 yang pecahan itu dipecah langsung jadi 4. Saya nggak tahu gereja itu masih berdiri nggak sekarang. Ngeri kan? Padahal Yesus berdoa supaya kesatuan terjadi. Baca Yohanes pasal 17. Aku berdoa supaya umatku, maksudnya anak-anak Tuhan, murid-murid itu dalam kesatuan hati. Karena di mana ada kesatuan, di situ ada berkat tercurah. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya kan. Bila kita duduk bersama, kesanalah Tuhan akan memerintah berkatnya. Seperti embun dari bukit, Sion mengalir ke bukit Hermon. Di mana ada kesatuan, di situ ada berkat tercurah. Amin. Jadi pastikan hari ini hati kita bersih dari yang namanya apa? Roh perpecahan. Biar kita menjadi roh yang bawa damai. Berbahagialah orang bawa damai karena dia akan disebut anak-anak Allah. Injil Matius pasal 5 waktu Yesus doa khotbah di atas bukit. Jadi yang kedua, sikap hati yang kita miliki saat menyambut perjamuan suci atau perjamuan kudus, sikap hati yang hidup dengan, yang tidak hidup dengan apa? Roh perpecahan. Pastikan itu ada dalam hati kita. Tolak segala roh-roh perpecahan. Amin. Supaya kita membawa damai. Waktu kita bawa damai di situ berkat Tuhan akan tercurah ya. Saudara lihat. Ayat 18 tadi saya udah baca kan? Nah, sekarang kita lanjutkan yang ketiga saudara. Sikap hati seperti apa untuk menyambut perjamuan kudus itu? Yang ketiga saya pelajari Alkitab. Sikap hati yang tahan uji atau setia. Saudara perhatikan di ayat yang ke-19. Sebab di antara kamu harus ada apa? Perpecahan. Supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Ya, saya ulangi. Sebab di antara kamu harus ada apa? Perpecahan supaya nyata nanti di antara kamu, siapakah di antara kamu yang apa? Tahan uji. Oh berarti Tuhan senang dong perpecahan. Gitu enggak? Enggak. Tapi Tuhan izinkan perpecahan. Supaya apa? Kambing dengan domba terpisah. Yang setia dengan tidak setia akan nyata.
Jadi saya ulangi di sini ya. Jadi perpecahan itu bukan kehendak Tuhan, tapi Tuhan izinkan untuk memisahkan antara kambing dan domba. Ya kan? Yang siap dibentuk oleh Tuhan dan yang tidak siap dibentuk. Itu pasti apa akan terjadi? Perpisahan itu. Ya kan? Tetapi kita harus hidup dalam kesetiaan. Jadi begini loh maksudnya. Perpecahan itu Tuhan izinkan supaya apa? Akan lihat siapa yang tahan uji. Dan orang yang tahan uji pasti membawa dampak namanya setia. Setia tuh orang teruji bukan? Hah? Orang yang teruji pasti akan mengeluarkan yang namanya apa? Kesetiaan. Jadi orang setia itu biasanya orang yang sudah tahan uji. Nah, jadi saudara lihat, kita tuh harus tetap setia, ya kan? Karena setia itu ya, siapa itu orang-orang setia? Orang-orang setia adalah orang-orang yang sudah teruji. Jadi saudara lihat di sini sikap hati yang harus kita miliki saat menyambut perjamuan kudus, kita harus memiliki sikap hati yang tahan uji, yang setia. Alkitab bilang setialah sampai pada akhirnya. Nah orang bisa setia tuh orang yang menghadapi tahan uji. Berarti ada proses enggak? Ada masalah enggak? Nah kita bisa sampai di akhir itu karena kita apa? Tahan uji sampai akhirnya terciptalah yang namanya kesetiaan. Nah ini kita harus miliki di dalam apa? Di dalam kehidupan kita saudara ya. Jadi yang ketiga, saat menyambut perjamuan kudus ini, pastikan kitalah orang-orang yang siap setia dalam Tuhan. Amin. Tantangan ada enggak? Persoalan ada enggak? Ada enggak tidak punya masalah sini enggak? Hah? Maksudnya apa? Gue doain supaya innalillahi wa inna ilaihi. Saudara semua kita ini punya masalah. Pendeta bukan pendeta semua sama, cuma masalahnya beda-beda. Tapi kita bisa sampai akhir di perjalanan hidup kita, itu semua orang-orang yang teruji sampai akhirnya dia mendapatkan predikat orang-orang yang setia. Jadi ini setia dengan tahan uji ini satu hal yang harus dikerjakan, harus menjadi satu kesatuan. Orang yang setia pasti dia tahan uji. Orang yang tahan uji dampaknya dia menjadi setia. Nah di sini Paulus bilang ya kan, sebab di antara kamu harus ada apa? Perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan ya, karena Tuhan ingin memisahkan supaya orang-orang yang tahan ujilah orang-orang yang siap dibentuk untuk terus berakar, bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah. Kalau enggak saudara lihat, kayak pohon dipindah-pindahin aja. Di sini, pindah besok minggu depan pindah. Saya mau tanya pohon gini bisa hidup enggak? Bisa berakar enggak? Pasti mati. Tapi kalau dia tetap berakar situ, mungkin agak sempat sedikit daunnya. Mengering, tapi dirawat, dikasih pupuk, disiram. Lama-lama pasti bertumbuh dengan baik. Nah itu gambaran dari kehidupan kita. Kita harus memiliki sikap hati yang apa? Tahan uji. Jadi tidak mudah menyerah ya kan. Saudara lihat, kenapa kita bisa menikmati lampu ini? Kenapa? Kan bisa menikmati lampu ini terang. Ada satu orang yang tahan uji. Yang tetap setia dalam percobaannya untuk dilakukan. Siapa namanya? Thomas Alva Edison. Ribuan kali dia coba. Kalau tidak salah 10.000 kali atau itu. Akhirnya dia berhasil membuat lampu ini terus mengalami perkembangan sampai sekarang LED ini boleh tercipta. Dari seorang Thomas Alva Edison. Dia orang yang teruji, setia meskipun berulang-ulang. Kalau pintar sih nggak pintar, sempat dikeluarin kok. Ya kan? Dia kan dikeluarin dari sekolah karena apa? On. Jadi ternyata keberhasilan tidak selalu karena pintar, tapi orang tahan uji dan setia. Benar nggak? Tidak selalu pintar. Makanya saya dulu ingat-ingat, kita ini selalu sistem pendidikan kita dulu salah loh. Mainan angka-angka aja dihitung. Saya ini enggak suka matematika, dulu masih berhitung namanya masih SD ya kan. Kadang-kadang anjlok, nanti begitu bagi rapot terima itu tegang.
lihat siapa juara 1, juara 2, ya saya udah yakin gue nggak masuk juara. Itu dia punya bunga rosnya, kembang rosnya itu cukup banyak. Lalu kita rasa stres, rasa kita nih orang udah paling nggak ada gunanya, benar nggak? Ya kan? Karena orang hitungan angka-angka dianggap. Padahal setiap manusia ini punya potensi. Amin. Nah, kalau potensi itu dia majukan, dia dalam tahan uji, dia setia, itu akan bertumbuh, berkembang menjadi luar biasa. Makanya sekarang sistem pendidikan kan diubah kan? Dilihat di mana anak-anak punya potensi itu didorong terus. Maka saudara lihat pendidikan luar negeri nggak kayak kita lama-lama. SD ke sekolah bawa cover isi tas. Buat apa banyak-banyak? Saya dulu ingat paling malas tuh belajar sejarah saudara. Kan harus ingat. Pangeran Diponegoro lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian. Ya kan Imam Bonjol lahir tahun sekian. Sekarang saya pikir gila nih, oma gue juga nggak tahu tanggal berapa dia lahir. Ya kan, kita kan diajar yang begitu. Karena apa? Orang senang dengan kayak begitu-begitu, hitung-hitungan saudara, ya kan? Ya, Thomas Alva Edison tuh sampai dikeluarin. Tapi saya salut dengan mamanya kalau saudara baca sejarahnya. Mamanya dia bilang, lu bego, maka lu enggak. Dia bilang dia terlalu lebih cepat dari yang lain. Makanya jadi sekolah tidak bisa mengajar dia. Jadi akhirnya dia diajar sendiri oleh ibunya. Ibu menjadi orang yang memotivasi anaknya. Dan akhirnya lewat Thomas Alva Edison kita bisa menikmati terang dalam kegelapan ini. Karena seorang yang tahan uji dan dia setia dalam apa yang dia praktekkan itu. Nah, jadi saya mau katakan hari ini saudara, untuk kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, khususnya menyambut perjamuan kudus ini, pastikan kita memiliki sikap hati yang tahan uji. Tahan uji itu membawa kesetiaan. Dan setiap orang setia pasti diperhitungkan Tuhan. Setialah dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan engkau perkara yang besar. Amin. Ini yang keberapa? Yang terakhir, yang sangat nantikan. Di mana-mana gitu gereja. Yang keempat saudara lihat, sikap hati menyambut perjamuan kudus nih supaya jangan salah hati kita. Yang keempat, sikap hati yang tidak hidup dalam keegoisan atau mementingkan apa? Diri sendiri. Jadi pastikan hati kita itu tidak egois. Gereja itu harusnya menjadi orang-orang yang saling memberi, mengasihi satu dengan lain, bukan egois, egosentris. Itulah gereja yang sesungguhnya. Nah, coba saudara bandingkan ayat 22 sampai 22. Ayat 20 sampai 22, di situ dikatakan, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah apa? Berkumpul untuk apa? Makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji kamu. Artinya sini mengajarkan supaya jemaat itu hidup tidak di dalam satu sikap keegoisan saudara. Ya kan? Tapi kita bisa apa? Berbagi. Artinya apa? Perjamuan kudus itu hanya bersifat, kalau orangnya egois, perjamuan kudus itu yang dia lakukan hanya bersifat apa? Basa-basi. Tidak ada rasa kebersamaannya. Padahal saudara lihat, melalui perjamuan kudus kita diajarkan supaya sikap hati kita ada saling memberi, saling membagi satu terhadap yang lain. Inilah peranan daripada yang disebut gereja, yaitu eklesia, persekutuan orang percaya itu. Di sini kita memiliki sikap hati saling apa? Memberi. Nah, saya beri contoh. Saudara ingat, kenapa Petrus waktu itu begitu marah kepada Ananias dan Safira? Ingat ceritanya kan? Di mana itu? Kisah Rasul pasal yang ke-5. Begitu marah Petrus terhadap Ananias, dia buat kesalahan apa? Ayo. Hah?
Jadi waktu itu dengar baik, gereja mula-mula tuh gereja yang benar-benar hidup dalam kesatuan. Saling memberi rasa kebersamaan satu dengan lain begitu kental. Jadi misalnya si A punya makanan bawa sama-sama makan sama-sama. Si B punya makanan bawa makan sama-sama. Karena mereka terbentuk dengan apa? Dengan kesehatian rasa kebersamaan. Jadi tidak ada di situ namanya egosentris. Nah tiba-tiba saudara, Petrus jual tanah. Jual tanah ya kan. Lalu dia bawa karena itu memang ikatan persekutuan mereka nanti saling yang membantu situ. Begitu dia bawa, siapa? Petrus tanya, benar nih hasilnya? Dia bilang apa? Benar. Terus apa kata Petrus? Mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Langsung datang Tante Poti lagi. Tante apa? Safira. Ini benar gak harga segini? Karena laki lu bilang gini. Betul. Laki lu baru keluar digotong. Mati juga. Pertanyaannya kenapa? Karena Petrus ingin mencemarkan, ingin merusak persatuan kesatuan gereja Tuhan pada konteks zaman itu. Ananias. Makanya Petrus bilang kan, bukankah ini tanah milikmu? Waktu engkau jual hasilnya juga adalah punyamu. Di mana kesalahannya? Karena ketidakjujuran dengan waktu Petrus bahwa ini kan celah untuk menghancurkan karena egosentris. Jadi misalnya dia punya tanah harganya 100 juta gitu. Dia jual 100 juta, dia bawa umpamanya 30 juta. Waktu Petrus tanya harusnya kalau benar-benar dia bilang, oh iya gue jual 100 juta nih gue bawa untuk sumbang rame-rame kita makan. 30 juta, kan selesai. Ini hasilnya semua yang lu, iya. Saudara nanti baca di rumah saudara ya, Kisah Rasul 1 itu ya. Saudara boleh baca di rumah Kisah Rasul pasal yang pertama itu, saudara bisa lihat situ ya. Ayat keberapa itu? Ayat 1 sampai ayat 11 saudara ya kan. Jadi saudara lihat di sini saudara ya. Sikap hati yang harus kita miliki apalagi masuk dalam perjamuan kudus, pastikan kita belajar menjadi orang-orang yang tidak egois, mementingkan diri sendiri saudara. Makanya tadi Paulus bilang, kok makan aja sudah di rumah ya kan? Kan kenyang habis itu pulang. Jadi karena apa? Supaya mereka tuh tidak hanya memikirkan diri sendiri gitu loh. Egosentris hanya pokok aku saudara ya kan? Saya mau katakan orang-orang yang egois itu adalah orang-orang yang sukar untuk memberi. Amin? Gak ada amin kan? Orang-orang yang egois itu pasti orang-orang itu sukar memberi. Amin? Makin kecil. Orang-orang egois mementingkan diri sendiri pasti orang-orang itu sukar memberi. Hah? Benar nggak? Ya lumayan berapa orang lah yang menyetujui. Berarti kalau tidak menyetujui itu antara ragu atau aduh gua benar-benar nih gua pelakunya. Ya kan? Itu orang-orang yang egosentris itu orang mementingkan diri sendiri. Orang gini susah memberi. Dan saya selalu mengatakan gini, orang-orang sukar memberi seperti ini disebut mental pengemis. Mental pengemis kan hanya begini. Tapi mental pangeran beda. Dia begini. Lebih terhormat siapa saya mau tanya. Saya waktu dapat kiriman satu cerita, ilustrasi. Mungkin saudara juga dapat baca. Yang waktu orang masih dalam alam sana sebelum lahir itu loh. Yang satu pelit banget hanya mau ditanya mau apa, dia hanya mau apa? Ini singkat ceritanya, mau hanya mendapatkan. Tapi yang satu mau apa? Menerima, karena dia pikir mendapatkan semakin kaya kan. Begitu setelah mereka lahir ke bumi, apa yang terjadi? Ternyata waktu dia satu tempat lewat, si orang yang selalu memberi, dengan bangga dia lihat apa? Yang selalu menerima sedang duduk, sambil menadahkan tangan. Ini yang namanya mental pengemis. Kita semua mental anak kerajaan Allah. Amin? Supaya hidup kita, memberikan bukan hanya uang. Memberikan sukacita, pertolongan buat orang lain, kita doakan semua itu kan kita memberi.
Orang yang susah kita hibur, berikan damai, ya supaya dia mengalami damai sejahtera, ini kan semua memberi. Apa saja yang kita beri. Makanya saya pernah khotbahkan di sini. Kalau nggak salah hari Jumat dalam Alkitab, bahwa kemiskinan itu bukan keadaan, itu mentalitas. Loh, betul nggak? Kemiskinan bukan itu mentalitas. Begitu juga orang-orang yang pengemis itu mentalitas, saudara. Itu mentalitas, saudara, ya kan? Ini orang-orang biasa suka memberi, akhirnya egosentris. Nah, Tuhan mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang suka memberi. Berilah, kepadamu akan diberi. Satu takaran yang dipadatkan, digoncangkan, dan itu akan melimpah keluar. Amin. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Nah, mental ini yang harus kita ada. Jadi waktu kita ikut perjamuan kudus, kita dibebaskan dari rasa egosentris. Tuhan memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Dia tidak perhitungkan itu sampai Alkitab mengatakan dia tidak menganggap lagi kesetaraannya dengan Allah. Dia mengosongkan diri menjadi rupa manusia dan akhirnya mati di atas kayu salib. Kenapa? Dia memberikan sesuatu bagi saudara dan saya. Amin. Keselamatan dia beri. Berarti Yesus ajarkan itu supaya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, ini mental-mental seperti inilah yang harus kita miliki. Nah, itu sebabnya hari ini, saudara, biar saudara mengerti perjamuan kudus ini ya. Supaya perjamuan kudus yang selalu kita lakukan itu menjadi berkat bagi kita. Amin. Saya nggak tahu sudah berapa puluh kali kita lakukan. Tapi seringkali saya mau jujur kita lakukan tanpa pengertian yang benar. Sikap hati kita tidak berkenan, tidak layak untuk menyambut perjamuan kudusnya. Nah, itu sebabnya hari ini. Yang pertama, sikap hati yang harus kita miliki dalam menyambut perjamuan kudus. Sikap hati yang sudah diubahkan dari tidak benar menjadi benar. Yesus datang bukan mencari orang benar, Yesus datang membenarkan orang. Dia bukan cari orang benar, apalagi orang baik. Orang baik banyak enggak? Tapi orang benar sedikit. Kenapa? Orang bisa benar karena dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Efesus pasal 8 ayat 9 itu saudara baca situ ya. Yang kedua, sikap hati yang harus kita miliki waktu menyambut perjamuan kudus. Sikap hati yang tidak hidup dengan roh perpecahan. Ya kan? Jadi jangan memiliki roh tolak semua itu, saudara. Lebih baik kita menjadi orang-orang yang hidup dengan hati, yang bawa orang supaya mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Yang ketiga, sikap hati yang tahan uji. Tantangan itu biasa, masalah itu biasa. Justru lewat masalah kita akan melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mujizat ada terjadi karena ada masalah atau tidak? Karena masalah. Berbahagialah orang yang setia sampai akhir. Jadi pengujian-pengujian itu lewat masalah kita jadi tahan uji dan akhirnya kita bisa mengakhiri pertandingan yang baik, kata Paulus. Berarti kita orang yang setia. Maka waktu Yesus datang, hai hambaku yang setia, sabaslah, masuklah dalam perhentiannya. Amin. Kita menikmati janji berkat bersama Tuhan dalam kekekalan. Yang keempat, sikap hati yang tidak hidup dalam keegoisan. Buang itu, saudara. Lebih bangga kita menjadi orang memberi, kita anak raja. Amin. Kita anak raja bukan? Emang saudara pernah lihat anak raja begini? Hah? Raja Salman itu loh, kaya raya kan. Saudara pernah lihat deh sekarang yang ganti yang berewokan tuh kan. Kan beda kan, mana-mana naik pesawat pribadi kan, jet pribadi. Emang dia begini? Dia malah begini. Nih, ada pendeta seseorang, saya nggak sebut namanya, paling senang bagi-bagi. Ya betul dia orang kaya juga. Jadi setiap khotbah dia bagi-bagi, kadang-kadang dia panggil gitu, kalau dia tergerak hati dia panggil, dia keluarin uang gepoan, saudara. Dia nggak tahu, dia juga nggak hitung, kasih aja. Pokoknya dia tergerak. Saya juga sih ada. Kalau cuma 10 ribu aja. Ya kan? Memang kita lihatnya kayak aneh kan, tapi itu gayanya dia gitu loh. Jadi pernah salah satu orang cerita, pemain kiper sebuah gereja, saya dipanggil, dia bilang kan, langsung dia cabut uang dari kantong, gak tahu ada berapa ratus ribu kan, pokoknya dia tergerak, dia panggil, dia kasih, saudara. Toh kita kasih gak akan jadi miskin kok. Justru itu menjadi benih yang kita tabur, yang akan bertumbuh menghasilkan buah, amin. Nah itu sebabnya perjamuan kudus mengajarkan itu.
supaya kita siap menjadi berkat. Yesus mati supaya kita menerima berkat keselamatan dalam Dia. Amin. Ya, ini yang disebut dengan perjamuan kudus. Nah, hari ini kita siapkan hati kita, pastikan saudara, hati kita benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Supaya itu menjadi berkat. Kalau salah bukan jadi berkat, malah menjadi dosa dalam hidupan kita. Amin. Pastikan hati kita sudah beres. Kalau ada kesalahan kita sudah beres dengan orang lain juga ya kan. Supaya waktu menikmati perjamuan kudus itu menjadi kekuatan, kesehatan. Bahkan saya percaya yang sakit pun bisa disembuhkan. Karena kuasa Tuhan bekerja kan. Dengan bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Tadi Petrus bilang kan. Nah, persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Amin buat firman Tuhan. Haleluya, Tuhan berkati semua.